Pemirsa Intens Investigasi, polemik antara DJ Panda dan Erika Carlina tampaknya masih terus bergulir panas. Bahkan nama Denny Sumargo ikut terseret dalam pusaran dan menuai berbagai sorotan tajam di tengah publik. Lantas seperti apa klarifikasi Densu terkait tudingan bahwa dirinya menyudutkan DJ Panda lewat podcastnya? Di sisi lain, meski sudah memberikan klarifikasi, namun Erika Carlina tetap membawa permasalahan ke jalur hukum. Bagaimana sebenarnya bentuk dugaan pengancaman yang dilakukan oleh DJ Panda terhadap Erika? Benarkah dalam grup chat berisi 500 orang, DJ Panda sengaja mengerahkan para fansnya untuk menyerang Erika hingga mengalami tekanan mental dan mengancaman keselamatan janin? Sementara itu, seperti apa tanggapan DJ Bravi terkait kabar yang menyebut bahwa DJ Panda mengalami depresi atas permasalahannya dengan Erika? Center kondang Denny Sumargo akhirnya buka suara terkait keputusannya mengundang DJ Panda untuk kedua kalinya di podcast Curhat Bang. Sebuah langkah yang menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Pria yang akrab disapa Densu itu mengakui podcast ulang tersebut terjadi karena pengakuan DJ Panda di episode pertama dinilai masih banyak menyimpan kebohongan. Dalam unggahan laman sosmednya, Densu secara terus terang menyatakan bahwa ia memang tidak bersikap netral saat itu. Namun, ia menjelaskan bahwa inisiatif podcast kedua datang dari DJ Panda sendiri yang ingin kembali dan berbicara lebih jujur. Siap salah, gue memang gak netral di podcast kedua itu. Karena podcast pertama sama... Santai aja ya. Santai. Dia ngomong, kabar lo kerja, gua kerja. Udah santai. Udah pihak saya udah minta maaf. Gua kerja gua juga. Udah. Santai. Yang penting sekarang kesehatan Erika dan juga anaknya sampai lahiran kita jagain bareng-bareng dan doain bareng-bareng aja. Katanya dia juga ada depresi, gimana nih tanggapinnya? Kalau nggak depresi susah aneh. Dia juga tidak ada permintaan maaf. Udah. Kasih jalan. Kalau mau menghancurkan mental laki-laki itu gampang, cukup bilang aja ini anakmu yang kukandung. Setelah dia mau menikahimu, kau jangan mau menikah dengan dia. Siap itu kau pacaran sama orang lain sewaktu kau masih mengandung. Setelah kau melahirkan, kalau dia mau berkunjung dan melihat anaknya kau tolak. Pasti 99% mental laki-laki bakalan hancur. Tapi gak semua, kalau aku sih hancur berkeping-keping. Tapi kau terlalu jahat kalau seperti itu. Bak pinang dibelah dua. Jadi ini anaknya Kak Erika Carlina dan pacarnya Erika Carlina gitu ya, Bang Brepi. Kak Erika cinta banget kayaknya sama Kak Brepi sampai mirip Kak Brepi. Sumpah mirip ayah Brepi, mirip Brepi. Ada rumor kan ini anaknya DJ Panda gitu ya teman-teman kan, berita yang rame, tapi mukanya itu mirip Bang Brepi gitu ya. Banyak yang komen kayak begitu, bukan kata aku tapi kata netizen. Coba kita tengok komentarnya. Aku benci pikiranku, takut aku cuman bacain komentar. Lanjut, jangan-jangan Brepi juga ikut andil. Kayaknya emang anak Brepi ini mah, aduh. Aku gak mau baca deh, kalian baca aja. Salam bejir. Jangan follow dibejirin. Kembali viral rekaman Januari lalu saat DJ Panda menghayati lagu Lyodra Pesan Terakhir sambil menepuk pelan dadanya seperti menguatkan diri sendiri. Diduga saat itu momen DJ Panda awal baru putus dengan Mbak R. Di akhir lagu pun dia sebut kukira lagu. Ternyata kisahku netizen baru sekarang. Banyak netizen yang berspekulasi saat itu Panda tengah kecewa karena Mbak R lebih memilih dengan Brevi. Netizen lain menyebut Panda masih labil dan impulsif. Jadi Erika sudah tepat memilih tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan dengannya. Setelah DJ Panda ke podcast Curhat Bang Densu, kubu netizen terbagi. Kira lagu, ternyata kisahku. Ada yang memihak Erika, ada yang memihak DJ Panda. So kamu di kubu mana nih?
Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya DJ Panda tentunya guys ya. Dan di sini ada kabar juga bahwasanya DJ Bravi ini sudah ditawarin main film katanya. Waduh, aji mumpung nih ya, mumpung lagi viral-viralnya, beliau akhirnya terjun ke dunia film, aktor. Waduh, kalau udah terkenal enak ya, tinggal ada tawaran masuk. Waduh guys ya. Nah, ini kita lihat berita dari mereka semua guys terkait mereka ya, dan ada juga Erika. Nah, ini yang pertama ada iseng-iseng latihan. Waduh, siapa nu ini iseng-iseng latihan ya? Nah, ini kita lihat beritanya guys. Sama lah kayak kita main gitar, setiap hari main gitar, PJ gitu kan. Itu kita 10 hari aja nggak pegang, pasti kaku lagi. Jadi ngelatih-latih lagi di sini. Iya, tadi itu saya sempat live, saya sempat ini latihan gitu biar kan untuk mulai masuk biar saya terbiasa pegang lagi. Waduh, awalnya merasa terjebak. bentar, banyak hal baru terjadi di hidup gue, asik. Nah, ini dia ditawarin main film guys ya. Nah, ini kita lihat beritanya seperti apa. Awalnya merasa terjebak karena jujur kan semua yang di sini nggak pernah main film, terus juga nggak ada skill sama sekali, terus juga semuanya juga baru. Jadi awalnya berasa apakah gue bisa atau enggak gitu, karena pertama gue diajak, gue DJ loh, maksudnya disuruh main film nih. Udah ayo, pasti bisa kalau belajar dan dituntun sama orang-orang yang hebat di belakang layar, ternyata bisa. Mudah-mudahan bisa ngasih yang terbaik di film ini. Yang pasti sama Arabnya langsung sih, karena dia pernah main film kan. Sempet nanya-nanya juga lah sama pacar saya, gimana rasanya jadi aktor atau aktris, karena kan dunia saya jauh sekali dari ini. Support banget, dan yang pasti dia ya jadi teman sharing yang tepat aja, karena kan dia juga bergelut di dunia film kan. Terus jadi banyak, kamu tuh gini nanti ya, kamu tuh gini nanti ya, kamu tuh gini nanti. Jadi banyak belajarnya sama dia juga. Bulan ini off dulu. Emang fokus sama film? Ya, mau fokus sama film, jadi bulan ini full 1 bulan nggak ambil gigs DJ sama sekali. Oh, pasti dong. Apalagi ya semuanya baru banget nih, banyak banget yang dar-dar-dor di hidup gue akhir-akhir ini nih. Baru banget dapat film, baru banget punya pasangan yang gede banget impactnya ya, terus juga punya anak, bisa dibilang punya anak kali ya. Jadi semuanya baru, belajar lagi lah, belajar new chapter, kalau gue bilangnya new chapter in my life. Kayaknya Dedi deh, kalau dia udah ngerti Corbusier juga gak apa-apa. Asik, Dedi Corbusier dia menganggapnya ya guys. Waduh. Nah, yolo ini siapa ini? Ada DJ Panda ya. Ya Allah. Waduh. Tuh lihat tuh guys, waduh, aura tanggilnya itu loh guys ya. Waduh, aduh. Jadi kalau gue nyari pasangan. Nah, ini alasan Erika belum siap menikah dengan DJ Panda. Kepingin punya suami seperti bokapnya sendiri. Waduh. Memang liatnya ke laki-laki, maksudnya sosok laki-laki yang gue inginkan kayak pasti kayak bokap gue. Cuman kayaknya terlalu gimana ya? Terlalu ekspektasi gue terlalu tinggi gitu. Waduh. Karena untuk punya hubungan keluarga kayak mami sama papi tuh prosesnya juga panjang, gak gampang. Asik ya. Jadi emang lo tuh semuanya, sorry, gua ulang ya, hidung asli. Kalau nah, wanita mau cantik itu butuh modal ya guys. Apa-apa pakai uang sekarang guys ya. Cerita Erika Carlina tentang operasinya ya. Waduh, padahal dulu dia cantik loh ya, kayaknya lebih cantik dulu deh kayaknya, kata menurut aku ya. hidung aku Rino ini Apa sih yang di kuping? Iya. Acet bagus loh hidung lo. Iya. Rino ini. Bibir, ini tuh bibir aku tuh kayak tebel. Dulu mungkin kalau yang ada yang kenal tebel, terus ini aku cutting, jadi ditipisin. Kalau orang, jadi kenapa aku tipisin? Karena kan dulu tuh kalau aku tebel gitu ya dulunya tuh, makanya ditipisin gitu ya. lihat kayaknya di layar gitu tuh kan ngezoom banget. Itu tuh kayak gede tuh kan. Bibir aku itu bibir asli. Waduh. Nah, ini Erika menolak stroller yang dibelikan DJ Panda untuk anaknya. Waduh. Kasian ya.
Nah, dia lebih memilih beli sendiri dengan harga fantastik guys. Waduh, 85 juta katanya guys ya. Tuh, Lamborghini guys. Oh my god katanya. Waduh. Dari 60 bobotku sekarang nih. Nah, ya ampun segitunya ya dampaknya. Semoga DJ Panda bisa segera pulih secara mental dan fisik. Stres berat DJ Panda kehilangan berat badan drastis, geger kasus dengan Erika ya. DJ Panda ungkap berat badannya turun 10 kg hanya dalam 10 hari akibat stres dari kasus yang menimpanya. Ia mengaku sulit makan dan tidur karena tekanan mental yang berat ya. Tinggal 49,5. Babi itu gila, 60 ke 49,5 cuma 10 hari. Jadi guys, kesimpulannya adalah kalau kalian pengen kurus, stres tuh paling cepet. Waduh, kalau kalian gimana? Kalau stres makin kurus apa makin gemuk? Kalau aku kalau stres makin gemuk ya. Nah, ini kita lihat lagi guys. Aduh, gombalin. Jangan dustai aku. Asu ceblok bisa no kontol. Ketawanya kayak akong-akong katanya. Akong-akong atau akong-akong. Bengong deh, capek ketawa gitu. Lanjut ngelek gitu. Apa sih? Di saat semua orang menghujatnya Kingsley Blue malah berikan mobil ke Panda. Karena Kingsley Blue tahu siapa yang salah. Kingsley Blue itu siapa? Kingsley Blue? King Sky Blue kan? Wih, ngasih Lamborghini guys, bener gak sih beritanya? Wow, Masya Allah Lamborghini guys, harganya nauzubillah. Nah, gimana guys menurut kalian tentang kabar dari DJ Brevi mendapatkan penawaran main film jadi aktor ya? Kalau sudah terkenal enak banget ya, tinggal banyak tawaran, endorse masuk segala macam gitu ya. Waduh, menurut kalian gimana nih? Ada yang komentar kayak aku lihat di TikTok gitu, komentar netizen salah satunya ya bilang DJ Brevi ini sepertinya kayak memanfaatkan keadaan gitu loh, karena lagi viral-viralnya dia langsung turun seperti pahlawan katanya gitu guys. Terus ada bilang kita tunggu aja berapa lama nih DJ Brevi bisa bertahan sama Erika katanya gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait berita itu? Bisa tulis di kolom komentar reaksi kalian ya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you.